Seorang pria diciduk petugas satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung setelah sebelumnya menghilangkan nyawa teman kosnya sendiri. Aksi penganiayaan yang berujung tewasnya korban tersebut dilatar belakangi rasa cemburu pelaku terhadap korban yang tertangkap tangan membawa mantan istrinya masuk ke dalam kamar kos korban. Nasib sial harus menimpa IS. Pria berusia 43 tahun ini tidak menduga bila petugas Satreskrim Polrestabes Bandung akan mendatangi kediamannya di Cirebon, Jawa Barat. Kedatangan petugas tersebut guna meringkus IS setelah sebelumnya nekat menghilangkan nyawa pria yang merupakan teman kosnya sendiri di kawasan Cinambo, Kota Bandung. Peristiwa penganiayaan yang berujung tewasnya korban tersebut berawal pada Jumat pekan lalu saat korban meminta seorang wanita untuk mengantarkannya tempat kos korban dengan sepeda motor. Sesaat setelah tiba di tempat kos, selanjutnya korban mengajak L untuk masuk ke dalam kamar dan mengajaknya berhubungan layaknya suami istri. L yang keluar dari kamar usai ketakutan dengan ajakan korban rupanya diketahui oleh pelaku yang juga kos bersama korban di lokasi yang sama. Kesal aksinya gagal dan diketahui oleh pelaku, selanjutnya korban melakukan pemukulan berkali-kali terhadap pelaku yang selanjutnya mengambil senjata tajam lalu melukai korban hingga akhirnya tewas. Usai melakukan aksinya tersebut, selanjutnya pelaku mengajak mantan istrinya melarikan diri ke Indramayu sebelum akhirnya dibekuk petugas di Cirebon. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung Anton mengatakan aksi penganiayaan yang berujung tewasnya korban tersebut dilatar belakangi oleh rasa cemburu pelaku terhadap korban yang tertangkap tangan membawa mantan istrinya masuk ke dalam kamar kos korban. Sesaat setelah kejadian, di situ pelaku memaksa mantan istrinya untuk ikut dia pergi ke wilayah Indramayu. Di situ pun motor yang dipakai adalah motor dari mantan istrinya, dan memang ini masih kami dalamin apakah pada saat kejadian ataupun setelah kejadian ada indikasi mantan istrinya ini juga terlibat. Dan sementara saat ini masih dalam tahap pemeriksaan kami untuk pendalaman tersebut. Nah, kemudian untuk apakah mantan istrinya ini ada indikasi keperbuatan atau mungkin terkait masalah bersama-sama dengan pelaku, untuk saat ini kami belum menemukan hal tersebut. Yang pasti memang mantan istrinya pada saat kejadian dia memang waktu itu setelah mengantar korban ke kamar, tiba-tiba mantan suaminya datang ke situ. Kemudian dia melihat informasi dari tersangka, dia melihat korban pada saat itu sudah dalam keadaan tanpa busana, sehingga di situ pun juga ada mantan istrinya, tapi mantan istrinya masih menggunakan pakaian. Dan di situ karena ada pelaku, korban kemudian melakukan perlawanan dengan cara memukul pelaku. Nah, pelaku di situ karena ada perlawanan, dia mengambil pisau yang ada di kamar tersebut, kemudian ditusukkan kepada pelaku berulang kali sampai pelaku meninggal dunia. Kemudian setelah kejadian dia mengajak mantan istrinya pergi dari situ. Jadi sementara memang kami masih mendalami apakah ada kaitan antara mantan istrinya dengan kejadian tersebut. Untuk pelaku dengan korban sampai dengan saat ini kami belum menemukan bahwa mereka ini saling mengenal. Nah, kemudian untuk korban dengan mantan istrinya, untuk sementara yang dapat kami pastikan mereka hanya karena tinggal di satu kosan, tapi beda kamar, tapi di tempat yang sama, seperti itu. Akibat perbuatannya tersebut, IS dijerat pasal berlapis, masing-masing pasal 468 ayat 2 dan pasal 458 ayat 1 KUH Pidana tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seseorang dan penghilangan nyawa dengan ancaman hukuman maksimal masing-masing 10 dan 15 tahun penjara.